Halo, teman-teman. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman yang benar-benar luar biasa dan tak terlupakan dalam perjalanan supranaturalku. Tapi sebelum itu tolong bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih. Cerita ini tentang bagaimana aku melampaui batas dunia nyata dan memasuki alam gaib, di mana aku menemukan dunia yang sebelumnya aku tidak pernah ketahui keberadaannya. Semuanya dimulai dari ketertarikanku pada spiritualitas dan hal-hal yang berbau supranatural. Aku mulai mempelajari tentang astral projection dari video-video di YouTube dan sering mencari informasi tentang segala yang berbau astral projection. Astral projection, atau sering disebut Rogo Sukmo, adalah sebuah fenomena di mana jiwa kita dapat berpisah dari tubuh fisik dan menjelajahi alam semesta tanpa batasan fisik. Setelah berbulan-bulan melakukan meditasi di kamar dan cara agar bisa melakukan astral projection, aku mengalami kegagalan terus-menerus hingga aku merasa bahwa aku tidak berbakat dalam hal supranatural. Namun akhirnya tiba saatnya. Di suatu malam yang hening, tubuhku berbaring dalam keadaan rileks. Aku merasa setengah sadar antara tidur dan teraga. Tiba-tiba aku merasa terlepas dan terangkat dari tubuh. Aku melihat tubuhku terbaring di tempat tidur, sementara aku merasa ringan dan bebas. Aku sangat panik, mencoba teriak namun usahaku sia-sia. Tidak ada yang dapat mendengarku. Rasanya seperti di dunia nyata, namun agak sedikit tidak berwarna dan pandangan mataku sempit, tidak seluas caraku memandang seperti biasanya. Aku berusaha tenang dan mencoba mengingat semua teori dan video yang pernah aku pelajari. Tanpa diduga aku mulai tenang dan terbiasa. Kini aku bisa terbang bebas melintasi ruang dan waktu. Alam semesta terbentang luas di hadapanku. Saat aku melayang-layang tak tentu arah, aku merasa energi yang kuat menghampiriku. Aku merasa seperti ada dorongan tak kasat mata yang membawaku menuju dimensi baru. Seketika, aku merasakan diriku berada di tempat yang sama sekali berbeda. Cahaya lembut memancar dari sekelilingku, dan aku menyadari bahwa aku telah masuk ke alam gaib yang berbeda. Di hadapanku, ada entitas-entitas seperti manusia normal yang lalu lalang di hadapanku. Seperti di pedesaan zaman kerajaan Majapahit dengan para pedagang yang berteriak menjajakan barang dagangannya. Aku beranikan diri bertanya kepada salah satu sosok ibu-ibu yang berada di dekatku. Mereka menjelaskan bahwa aku telah memasuki kerajaan jin, tempat di mana energi dan makhluk-makhluk gaib berinteraksi. Aku hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala mendengar penjelasan dari si ibu tersebut. Lalu beliau bertanya asalku dari mana. Aku hanya tersenyum dan mengatakan bahwa aku dari kerajaan jin sebelah timur. Yang pasti aku berbohong agar tak dianggap asing oleh si ibu tersebut dan perlahan mundur untuk menjauh. Di antara entitas-entitas itu, ada satu yang menarik perhatianku. Seorang wanita cantik berambut panjang sepinggang, hidung mancung, bibir tipis dengan bola mata indah berwarna kebiruan yang penuh kasih melihatku. Kami mulai berbicara melalui komunikasi batin, tanpa kata-kata. Aku merasakan dia merespon baik rasa penasaranku untuk berkenalan. Tanpa memperkenalkan nama di awal, dia mengungkapkan bahwa kami memiliki ikatan tak terduga yang telah diatur oleh alam semesta. Aku tertegun mendengar ucapan batinnya, bagaimana bisa manusia memiliki takdir dengan kaum jin, ungkapku dalam batin. Semesta bekerja dengan cara yang tidak bisa kita duga, ujar si gadis menjawab pertanyaanku barusan. Aku Mahika. Dia memperkenalkan namanya, begitu juga aku. Setelah berbincang secara ucapan tidak lagi melalui batin, kami merasa lebih akrab dan kami berjalan mengelilingi pasar kerajaan bersama. Mahika memberitahu tempat-tempat penting di kerajaan itu dan memberitahu mana yang boleh aku masuki dan tidak. Aku belajar banyak tentang kerajaan dan kaum jin dari Mahika. Kami saling bertukar informasi. Perlahan tapi pasti,
Aku mulai merasa nyaman kepada Mahika. Dan aku rasa dia juga sama. Kapan lagi cowok berwajah pas-pasan seperti aku bisa jalan bareng dan bercanda mesra dengan sesosok wanita cantik seperti artis sinetron, meskipun dia dari kaum jin. Namun, setiap perjalanan memiliki akhirnya. Aku merasa panggilan kembali ke tubuh fisikku semakin kuat, ditandai dengan debar jantungku yang seolah menyuruhku pulang ke tubuh asliku. Dengan berat hati, aku pamitan dan berpisah dari Mahika yang telah kusukai di dunia jin ini. Tubuh kembali terhubung dengan pikiranku, dan aku terbangun di tempat tidurku dengan perasaan campur aduk antara kebingungan dan kerinduan. Masih belum beranjak dari tempat tidur, aku bertanya-tanya dalam diri, apakah aku masih bisa melakukan astral projection lagi atau tidak? Seolah belum siap untuk berpisah dari Mahika. Semoga kemampuan astral yang baru saja terjadi bukan hanya sekali ku alami. Kisah ini meninggalkan jejak yang mendalam di hidupku. Aku belajar bahwa alam semesta memiliki rencana yang tak terduga untuk kita, bahkan di dimensi yang lebih tinggi. Pengalaman ini mengajariku tentang cinta yang melampaui batas fisik dan makhluk-makhluk gaib yang hidup di sekitar kita. Itulah cerita perjalanan spiritualku yang tak terlupakan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pandangan kalian tentang alam gaib dan astral projection di bagian komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjelajahi dan belajar dari keajaiban alam semesta.